Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Megasari SPD MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika Keuangan, dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurud dunya wa'din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan tentang jual beli atau murabaha. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5. Nah, di sini nanti ada saudari Eva Fitriani sebagai pemateri kedua, Haniza Humaira sebagai pemateri ke-1, dan saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Untuk materi pertama ini akan dibawakan oleh saudari Haniza Humaira. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk menjelaskan sedikit mengenai penjelasan materi tentang jual beli ataupun murabaha. Secara umum, jual beli dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan atau akad berdasarkan keridahan di mana melibatkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Murabaha adalah salah satu bentuk jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai suatu keuntungan. Adapun landasan murabaha yang pertama dalam Al-Quran, sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, landasan murabaha dari hadis, yaitu dalam riwayat Ubadah bin Zamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam dengan jenis yang sama dan takaran yang sama dari tangan ke tangan atau pertukaran secara langsung. Selain hal-hal tersebut, maka jual belilah dengan cara sesukamu dengan syarat jual beli tersebut dilakukan secara langsung. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah memperbolehkan penjualan barang selain yang disebutkan dengan menambahkan keuntungan pada harga asli barang tersebut. Adapun landasan yang ketiga berupa ijma, dan secara literal dapat kita ketahui bahwa murabaha itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam baik menurut jumhur ulama dari para sahabat, tabi'in maupun para imam mazhab. Yang ketiga adalah rukun yang harus dipenuhi dalam murabaha. Yang pertama itu penjual dan pembeli. Keduanya diisyaratkan berakal dan orang yang berbeda. Yang kedua ada ijab kabul. Maksudnya itu rukun ini mengisyaratkan pelaku balik dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab dan pelaksanaannya dalam satu majelis. Yang ketiga objek jual beli. Barang diperjualbelikan itu disyaratkan ada bukan kamuflase yang dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi objek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran atau kerelaan kedua belah pihak. Yang keempat, nilai tukar atau harga, yaitu sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlah. Adapun beberapa syarat khusus murabaha, yaitu yang pertama harga awal diketahui. Penjual harus memberitahu kepada pembeli harga awal dari barang yang dijual, berlaku untuk semua bentuk jual beli amanah. Yang kedua, laba diketahui. Maksudnya itu laba harus diketahui karena merupakan bagian dari harga. Ketiga, modal yang terukur secara pasti. Tidak dibenarkan untuk menghitung laba berdasarkan perkiraan harga awal. Yang keempat, tidak menggunakan harta yang dapat bertambah nilainya sebagai alat tukar seperti menjual emas dengan emas secara murabaha. Dan yang terakhir adalah akad jual beli pertama harus sah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang cara menghitung jual beli.
akan dipresentasikan oleh Saudari Eva Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, itu membahas mengenai cara menghitung jual beli. Yang pertama itu ada rumus untuk menentukan harga jual. Ada dua, yaitu pedagang untung dan pedagang rugi. Rumus untuk pedagang untung itu harga jual sama dengan 100 ditambah P per 100 dikali modal. Nah, sedangkan untuk pedagang rugi itu harga jual sama dengan 100 dikurang P per 100 dikali modal. Keterangan dari P itu presentasi keuntungan atau kerugian. Nah, adapun contoh soalnya yaitu Bapak membeli sepeda bekas seharga 850.000 dari tetangga. Kemudian Bapak memperbaiki sepeda tersebut dan mengeluarkan biaya sebesar 150.000. Di situ tercatat 150.000, ada kesalahan pengetikan. Nah, saya lanjutkan. Bapak akan menjual sepeda tersebut setelah selesai diperbaiki. Jika Bapak menghendaki untung sebesar 10%, maka sepeda tersebut harus dijual seharga berapa? Nah, jadi jawabannya itu diketahuinya itu 850 itu harga sepeda yang dibeli Bapak. Nah, ditambah dengan 150.000 itu pengeluaran biaya yang dikeluarkan Bapak untuk memperbaiki sepeda tersebut. Nah, itu ditambahkan, jadi hasilnya itu 1 juta. Nah, yang ditanyakan itu harga jual dengan keuntungan 10%. Kita harus di sini kita menggunakan rumus pedagang untung. Rumusnya itu harga jual sama dengan 100 ditambah P per 100 dikali modal. 100 ditambah 10 per 100. 10 per 100 itu dari 10 untung sebesar 10% itu 10 per 100 ditambah dengan 1 juta. 1 juta itu hasil dari 850 ditambah 150. Jadi hasilnya itu 110 per 100 dikali dengan 1 juta. Dari mana dapat 110? Itu 100 ditambah 10, jadi 110 per 100 dikali dengan 1 juta, jadi hasilnya itu 1 juta 100. Nah, lanjut ke rumus yang kedua, itu rumus menentukan harga beli modal. Yang pertama itu rumus untung. Rumus untung itu modal sama dengan 100 per 100 ditambah P dikali harga jual. Nah, yang rumus rugi itu modal sama dengan 100 per 100 dikurang P dikali harga jual. Contoh soalnya itu kakak membeli sebuah handphone baru. Karena kakak sudah bosan dengan model handphone baru miliknya, ia kemudian menjual seharga 1.800.000. Diketahui bahwa kakak mengalami rugi sebesar 10%. Berapa besar harga beli handphone baru kakak? Nah, di sini kita menggunakan rumus rugi, yaitu harga beli sama dengan 100 per 100 dikurang P dikali harga jual. Nah, di bawahnya itu 100 per 100 dikurang 10 dikali dengan 1.800.000. Harga jualnya itu 1.800.000, P-nya itu dari 10% kerugian yang dialami. Nah, jawabannya itu 100 per 90, dimana dari dapat 90 itu 100 per 100 dikurang 10, jadi hasilnya itu 100 per 90 dikali 1.800.000. Nah, hasilnya itu 2 juta. Jadi harga beli handphone barunya itu seharga 2 juta. Itulah materi yang dapat saya berikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus presentasi untung rugi. Nah, rumus jika presentasi itu untung,
persen untung sama dengan besar keuntungan per modal dikali 100%. Kemudian jika mengalami kerugian, persen rugi sama dengan besar kerugian per modal dikali 100. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Nah, contoh, Pak Bayu adalah seorang pedagang buah. Ia membeli 5 karung buah duku dengan harga 120.000 setiap karung. Nah, setiap karung ini berisi 10 kg buah duku. Kemudian jika Pak Bayu menjual buah duku seharga 12.000 per kilogramnya dan semuanya habis terjual, maka Pak Bayu akan mengalami apa? Nah, pertama-tama di sini kita akan menghitung modal Pak Bayu. Nah, modal tadi ini dari 5 karung dikali harganya 120, jadi modal sama dengan 5 dikali 120 sama dengan 600. Kemudian banyaknya buah duku yang dijual Pak Bayu. Nah, banyaknya buah duku yang dijual Pak Bayu yaitu 10 kg dikali 5 sama dengan 50 kg. Kemudian perolehan hasil jual duku oleh Pak Bayu. Harga jualnya 12.000 dikali 50 sama dengan 630. Kemudian kita hitung besar keuntungan yang diperoleh oleh Pak Bayu adalah, nah keuntungannya tadi itu 630 dikurang 600. 630 ini tadi diambil dari perolehan hasil jual Pak Bayu. Kemudian 600 ini diambil dari modal. Nah, kita 630 ini dikurang dengan 600, hasilnya 30. Kemudian kita sudah mengetahui untungnya itu 30.000. Kemudian kita masukkan besar persentase untungnya dengan cara memasukkan rumus yang saya jelaskan tadi. Persen untung sama dengan 30 dikali 100% dibagi 600, hasilnya 5%. Jadi jika Pak Bayu menjual buah duku seharga 12.000 per kilogramnya dan semuanya telah habis terjual, maka Pak Bayu akan mengalami untung 5%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.